Kita perlu data yang lebih objektif. Lalu argumen ketiga, tokoh-tokoh yang kredibel bukan berarti benar. Skeptik mengatakan Edgar Mitchell adalah astronot yang luar biasa, tapi itu tidak membuat dia ahli dalam ufologi. Dia bisa saja salah dalam interpretasinya. Skeptik menambahkan, kita hanya mendengarkan dari orang-orang yang percaya pada kehidupan alien. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang skeptis? Mengapa mereka tidak didengarkan dengan sama baiknya? Skeptik juga mengatakan, Ramirez mengatakan apa yang kita lihat di media hanya puncak gunung es, tapi dia tidak memberikan bukti konkret. Dia hanya membuat klaim yang tidak bisa diverifikasi. Believer mengatakan, skeptik mengatakan bahwa Fravor bisa salah interpretasi. Tapi ini bukan tentang Fravor. Ada banyak pilot lain yang melihat hal yang sama. Ada juga data radar. Ada juga video yang tertangkap. Believer juga mengatakan, skeptik mengatakan bahwa mungkin itu adalah efek optik atau drone. Tapi efek optik tidak bisa terlihat di radar. Drone tidak bisa bergerak dari ketinggian 28.000 kaki ke permukaan laut dalam hitungan detik. Ini melanggar hukum fisika. Skeptik merespon. Skeptik mengatakan, believer mengatakan bahwa drone tidak bisa bergerak seperti itu. Tapi bagaimana believer bisa yakin? Kita tidak tahu sepenuhnya tentang teknologi militer yang tersembunyi. Ada teknologi yang dirancang oleh militer yang mungkin bisa melakukan hal-hal yang kita pikir tidak mungkin. Skeptik menambahkan, believer membuat teori dan kemudian mereka melihat bukti yang mendukung teori mereka. Ini adalah confirmation bias atau bias konfirmasi. Tidak peduli apa yang pemerintah lakukan, believer akan menemukan cara untuk mengatakan bahwa itu mendukung teori mereka. Sekarang, setelah mendengarkan kedua perspektif ini, kamu mungkin merasa bingung. Believer punya argumen yang bagus, skeptik juga punya argumen yang bagus. Jadi siapa yang benar? Dalam tradisi metafisik, kita mengenal konsep yang disebut paradox of truth atau paradoks kebenaran, bahwa kebenaran sejati sering mengandung kontradiksi. Kedua sisi bisa benar pada saat bersamaan dalam konteks yang berbeda. Ada beberapa pertanyaan yang membuat kita semua bingung. Jika Pentagon tidak percaya bahwa ada kehidupan alien, mengapa mereka merilis laporan ini? Jika ini hanya tentang teknologi militer rahasia, mengapa pemerintah tidak hanya mengatakan itu? Jika believer benar dan pemerintah sedang melakukan soft disclosure atau pengungkapan halus, berikutnya, kapan kita akan mendapat pengumuman besar? Lalu, jika skeptik benar dan ini semua hanya kesalahpahaman, mengapa ada begitu banyak pilot berpengalaman yang melihat hal yang sama? Ada juga data yang kontradiktif. Pentagon mengatakan ada 140 lebih insiden yang tidak bisa dijelaskan. Tapi Pentagon juga mengatakan mereka tidak memiliki bukti kehidupan alien. Ini kontradiktif kan? Pilot mengatakan mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi mereka juga tidak bisa memberikan penjelasan alternatif yang masuk akal. Media mengatakan ini adalah bukti kehidupan alien. Tapi Pentagon tidak pernah mengatakan itu. Yang paling menarik adalah bahwa kedua kelompok ini memiliki bias kognitif mereka sendiri-sendiri.